Halo semuanya, kali ini kita akan membahas 8 hewan melata paling aneh di dunia. Baiklah, tidak perlu menunggu jemuran kering. Langsung saja kita saksikan acaranya. Kadal duri. Kadal berduri, Molohorhydus, juga dikenal sebagai kadal duri atau thorny devil. Kadal ini memiliki tubuh yang dipenuhi duri-duri tajam, yang berfungsi sebagai perlindungan dari predator. Duri-duri ini juga membantu dalam mengumpulkan dan mengalirkan air ke mulutnya, warnanya yang bercorak kuning, coklat, dan hitam membuatnya bisa berkamuflase dengan baik di lingkungan gurun tempat tinggalnya, sehingga sulit dilihat oleh predator dan mangsa. Kadal berduri memiliki diet yang sangat khusus, memakan semut hampir secara eksklusif. Ia dapat memakan ribuan semut dalam satu hari. Kadal berduri bergerak sangat lambat dan memiliki cara unik untuk minum. Ia dapat menyerap air melalui kulitnya dengan memanfaatkan alur di antara duri-durinya, yang mengalirkan air langsung ke mulutnya. Selain duri, kadal ini juga memiliki cara lain untuk melindungi diri. Ketika merasa terancam, ia bisa menggembungkan tubuhnya untuk tampak lebih besar dan menakutkan. Kadal berduri memiliki tonjolan di belakang kepala yang menyerupai kepala palsu. Ketika terancam, ia dapat menundukkan kepalanya, sehingga predator hanya melihat kepala palsu yang kurang vital. Tuatara. Hewan ini tampak seperti kadal, tetapi sebenarnya merupakan sisa-sisa dari kelompok reptil yang pernah hidup bersama dinosaurus. Tuatara adalah satu-satunya anggota yang masih hidup dari ordo Rhinchocephalia, yang berasal dari sekitar 200 juta tahun yang lalu. Mereka sering disebut sebagai fosil hidup, karena sangat mirip dengan nenek moyang purba mereka. Berbeda dengan kebanyakan reptil, tuatara lebih menyukai suhu tubuh yang lebih rendah, biasanya antara 16 hingga 21 derajat Celcius. Mereka dapat berfungsi dengan baik dalam suhu yang lebih dingin yang akan mematikan banyak reptil lain. Tuatara memiliki organ fotosensitif di bagian atas kepalanya yang disebut mata parietal atau mata ketiga. Mata ini tidak digunakan untuk melihat seperti mata biasa, tetapi dapat mendeteksi perubahan cahaya dan mungkin membantu dalam pengaturan siklus sirkadian. Tuatara tumbuh sangat lambat dan bisa hidup lebih dari 100 tahun. Mereka terus tumbuh sepanjang hidup mereka dan mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 10 hingga 20 tahun. Proses reproduksi tuatara sangat lambat, dengan masa inkubasi telur yang dapat berlangsung hingga 15 bulan, salah satu yang terlama di antara reptil. Tuatara memiliki gigi yang langsung menyatu dengan tulang rahang mereka. Gigi-gigi ini tidak digantikan saat aus, sehingga tuatara tua harus beralih ke makanan yang lebih lembut. Meskipun memiliki telinga, tuatara tidak memiliki gendang telinga atau lubang telinga eksternal. Pendengaran mereka tidak sebaik reptil lainnya. Kura-kura mata-mata. Hal paling unik dari kura-kura mata-mata Celus cimbriata adalah penampilannya yang sangat menyerupai dedaunan atau puing-puing di dasar air. Dengan bentuk kepala yang datar dan segitiga serta leher yang panjang, kulitnya memiliki tepi yang berjumbai-jumbai, dan cangkangnya berbentuk kasar dan bergelombang. Semua fitur ini membantu kura-kura mata-mata berkamuflase dengan lingkungannya, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk berburu mangsa dengan cara menyergap. Selain penampilannya yang unik, kura-kura mata-mata memiliki cara berburu yang khas. Mereka cenderung diam dan menunggu mangsa, seperti ikan kecil yang mendekat. Begitu mangsa cukup dekat, kura-kura mata-mata akan membuka mulutnya dengan cepat, menciptakan hisapan kuat yang menyedot mangsa ke dalam mulutnya. Teknik berburu ini dikenal sebagai suction feeding. Kura-kura mata-mata juga memiliki leher yang sangat fleksibel, memungkinkannya untuk dengan cepat menggerakkan kepalanya ke berbagai arah tanpa menggerakkan tubuhnya yang besar dan berat. Hal ini memberikan keuntungan tambahan dalam menangkap mangsa dengan cepat dan efisien. Kadal tanpa kaki. Kadal tanpa kaki, atau sering disebut kadal kacat genus Ophisaurus. Meskipun tampak seperti ular, kadal tanpa kaki adalah kadal sejati. Mereka memiliki beberapa ciri khas kadal, seperti kelopak mata yang bisa digerakkan dan lubang telinga eksternal, yang tidak dimiliki oleh ular.
Meskipun tidak memiliki kaki, kadal kaca memiliki tubuh yang kaku dengan tulang belakang yang sangat fleksibel, memungkinkan mereka bergerak dengan gesit di dalam tanah dan vegetasi. Salah satu ciri khas kadal kaca adalah kemampuannya untuk memutuskan ekornya saat merasa terancam autotomi, dan kemudian menumbuhkannya kembali. Ekor yang putus dapat menggeliat untuk mengalihkan perhatian predator. Kadal tanpa kaki ditemukan di berbagai habitat termasuk padang rumput, hutan, dan daerah berbatu di Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Mereka sering hidup di bawah tanah atau di bawah serpihan dan dedaunan. Mereka memakan serangga, laba-laba, dan invertebrata kecil lainnya. Beberapa spesies juga memakan siput dan cacing. Kadal kaca cenderung lebih suka bersembunyi dan bergerak di bawah penutup tanah, membuatnya jarang terlihat dibandingkan kadal lainnya yang lebih sering berada di permukaan. Kadal basilis. Kadal basilis biasanya ditemukan di hutan hujan tropis Amerika Tengah, terutama di dekat aliran air. Kadal basilis terkenal dengan kemampuannya berlari di atas permukaan air. Mereka dapat berlari sejauh beberapa meter di atas air menggunakan kaki belakang mereka yang kuat dan berselaput. Selain mampu berlari di atas air, kadal basilis juga perenang yang handal dan dapat tetap berada di bawah air hingga 30 menit untuk menghindari predator. Kadal basilis memiliki jambul besar di atas kepalanya, yang lebih menonjol pada jantan. Jambul ini membantu dalam menarik pasangan dan menunjukkan dominasi. Mereka adalah omnivora, memakan berbagai jenis makanan termasuk serangga, ikan, bunga, buah-buahan, dan daun. Seperti banyak reptil lainnya, kadal basilis dapat melepaskan ekornya saat terancam oleh predator. Ekor ini kemudian dapat tumbuh kembali. Ular terbang. Ular terbang dapat meluncur dari satu pohon ke pohon lainnya. Mereka meratakan tubuhnya dengan merentangkan tulang rusuknya, sehingga tubuhnya menjadi lebih lebar dan aerodinamis. Ini memungkinkan mereka untuk meluncur dengan stabil di udara sejauh 10 meter atau lebih. Saat meluncur, ular terbang melakukan gerakan bergelombang mirip dengan cara mereka bergerak di darat, yang membantu mereka mengarahkan dan mengontrol jalur penerbangan mereka. Ular terbang terutama ditemukan di hutan-hutan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, dan India. Habitatnya di pohon-pohon tinggi membuat kemampuan meluncur ini sangat berguna untuk berpindah tempat dengan cepat dan efisien. Kemampuannya meluncur terlihat mengesankan dan menakutkan. Ular terbang umumnya tidak berbahaya bagi manusia. Mereka memiliki bisa yang ringan yang terutama digunakan untuk menangkap mangsa kecil seperti kadal dan katak. Evolusi kemampuan meluncur pada ular terbang adalah adaptasi yang unik di antara reptil, menunjukkan kreativitas alam dalam memecahkan masalah mobilitas di lingkungan yang penuh dengan pohon. Kadal mimikri, biasa disebut bunglon. Bunglon adalah sebutan khusus untuk beraneka jenis kadal bengkarung yang memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Secara umum, istilah bunglon digunakan untuk menyebut kadal-kadal dari suku Iguania termasuk Iguanidae, Agamidae, dan Chamaeleonidae. Istilah dalam bahasa Inggris adalah chameleon atau chameleon. Kadal mimikri, seperti kadal cecak daun Uroplatus fantasticus, atau kadal mirip daun dari Madagaskar, memiliki beberapa keunikan yang menarik. Mereka dapat meniru lingkungan sekitarnya, khususnya dedaunan, untuk bersembunyi dari predator. Bentuk tubuh dan warna mereka menyerupai daun kering, lengkap dengan urat daun dan bahkan tepi yang robek-robek. Tubuh mereka pipih dan memiliki ekor yang menyerupai daun, yang membantu mereka berbaur dengan sempurna di antara dedaunan. Mereka adalah hewan nokturnal yang berburu dan beraktivitas di malam hari, sementara di siang hari mereka beristirahat dan bergantung pada kamuflase mereka untuk tetap aman. Hidup di hutan hujan tropis, terutama di Madagaskar, mereka memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan dengan kelembaban tinggi dan vegetasi lebat. Kulit mereka dapat berubah warna untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, meningkatkan efektivitas kamuflase. Gharial. Gharial, atau sering disebut gavial, adalah spesies yang terancam punah dengan populasi liar yang sangat kecil. Mereka terancam oleh hilangnya habitat, polusi, dan perburuan.
Gharial terutama ditemukan di sungai-sungai besar di India dan Nepal. Mereka lebih suka air yang dalam dan mengalir. Pada jantan dewasa, terdapat tonjolan berbentuk bola di ujung moncongnya yang disebut gara, yang digunakan untuk memperkuat suara mereka selama musim kawin dan mungkin juga berfungsi sebagai daya tarik bagi betina. Gigi gharial yang banyak dan runcing sempurna untuk menangkap ikan licin, makanan utama mereka. Betina gharial menggali sarang di pasir untuk bertelur. Setelah telur menetas, anak-anak gharial sangat bergantung pada induknya untuk perlindungan. Gharial biasanya hidup dalam kelompok besar dan bisa terlihat berjemur bersama di tepi sungai.